Sing rekam. Telepon wis. Ketore. Belajar share screen aku, Bu. Ya. Bu, belajar Bu. Mumpung baru mulai. Belajar wedi aku. Piye kok iki? Belajar sik, Bu. Ngomong kena uang. Duh. Hilang. Nanti kan sampai nongko apa? Oh iki. Ketok ya, Bu ya. Berhasil Bu Yulis aku. Nampak Bu Yulis? Pak Masud sepertinya izin. Ada rapat di kampus. Ada rapat di kampus. Asik. Bu Farida suruh memberi komentar barusan. Barusan WA di grup sebelah, Bu. Alhamdulillah ya Allah. Senenge Rat. Kok gak tepak aku pengenane yo.
ambek nyemil aku. Iki aku sing presentasi ta. Dulu aku. Dari jajal. Iya, lo burung ketok tuh mau Bu. Belum. Lo Bu, burung ketok nah. Aku wedi gak berhasil ya apa lah share screen. Iki mati wes Bu. Mati wes. Mati. Share screenku mati. Mati. Iki burung rawo Bu Farida ya, aku jajal meneh. Mati aku. Keluar ya Bu. Belum. Cuma musiknya saja. Loh. Salah ini lagi. Loh, lanang Bi. Loh, wis nyala iki nek kene Pak. Anak-anakku yang ibu. Ya kayak aku ini. Enggak ada Pak. Mbak aku nyala tapi tak tembung. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wes berhasil mana? Sudah. Terus piye? Bismillahirrahmanirrahim wa syukurillah. mantap. Nyala Bu. Mantap. La wala quwwata illa billah. Sudah keluar Bu Fida. Sudah. Oke, nyala kan Pak. Galah. Beribu. Hasil Bu. Ada. Duh, Tapi muter munyir. Masih munyir Bu Fida. Terus stop share. Ya apa iki lah stop. Tak pateni wis Bu. Ya Allah, takut aku. Ambek HP enggak boleh enak ambek HP. Boleh. Mbak HP wis. Bu Farida sudah hadir. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Rohim, ini baru nyampe rumah. Nggih Bu. Nggih, monggo sampun dibuka ya sama Pak Rohim. Kita sekalian nanti ditutup. Nggih, saya nunggu nanti kalau selesai presentasi baru saya ngasih komentarnya nggih. Monggo dibuka. Acaranya dibuka, monggo Pak Rohim. Mari kita buka acara peer teaching yang terakhir ini dengan harapan semuanya semoga lancar. Nggih, amin. Bacaan Al-Fatihah. Sampun Bu. Nggih. Untuk yang pertama disiapkan sama ini ya, sama penilainya. Siapa dulu Pak Rohim? Bu siapa? Bu Zulfa? Bu Zara Bu. Oh Bu Zahra, monggo Bu Zahra. Anu yang mandu Pak Rohim ya? Pripun maksudnya? Nggih, monggo dia sampun diaturi. Monggo Bu. Maju. Parah. Sampun. Ya, sampun. Oh, nggih, matur nuwun Pak Rohim. Nggih. Aduh, detik saya Bu Farida. Ya, disiapkan dulu. Selawat dulu. Ini muridnya sudah ini. STW ini. Monggo Bu Zahra. Lari belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak sekalian kabarnya? Sehat semuanya?
Sehat, Bu. Sehat, Sehat, Bu. Alhamdulillah, anak-anak sehat semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya, Mbak Nuria, silahkan dipimpin berdoa. Ya, Bu Guru. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama sebelum mulai belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Nuria telah dipimpin berdoa. Anak-anak, coba sebelum pembelajaran dilihat kanan kirinya apa ada yang tidak masuk hari ini. Tapi saya rasa masuk semua ya. Coba bajunya yang masih belum dimasukkan, silakan dimasukkan. Kursinya yang masih belum lurus, ayo dirapikan dulu biar nanti belajarnya kita semakin baik, lebih siap lagi. Anak-anak, sebelum kita pembelajaran, biar anak lebih semangat, mari kita tepuk nyamuk. Anak-anak pernah enggak belajar tepuk nyamuk? Pernah enggak belajar tepuk nyamuk? Belum. Biar Ibu Guru kasih contoh, nanti anak-anak tirukan ya. Nah, begini. Tepuk nyamuk. Nyiung-nyiung. Nyiung-nyiung. Hap! Kena deh. Anak-anak bisa enggak? Coba ya. Ayo mikrofonnya dihidupkan semuanya sambil tersenyum. Yang masih loyo silahkan berdiri biar lebih semangat lagi. Ayo bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuknya. Nyamuk. Nyiung-nyiung. Nyium-nyium. Kameranya dibuka. Enak deh. Anak-anak semua ya. Sudah semangat? Sudah semangat belum? Nah, sudah semangat. Alhamdulillah. Ayo anak-anak. Sudah siap? Sekarang disimak pelajarannya ya. Yang mikrofonnya masih aktif, silakan dimatikan dulu. Diperhatikan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang optimis, ikhtiar, dan juga tawakal. Sebelumnya Ibu Guru ingin tanya, anak-anak pernah enggak dengar kata-kata optimis? Pernah enggak? Coba siapa yang tahu apa sih optimis itu? Ayo coba angkat tangan siswa yang berani, langsung angkat tangan. Saya Bu, ayo siapa siswa yang berani di sini? Coba, ayo. Mas Abdurrahim, coba silahkan. Apa sih optimis itu? Yang tadi malam belajar pasti tahu. Optimis, Bu. Optimis, Bu. Ya, apa optimis Oh, iya. itu? Tahu enggak? Coba. Sikap berpikir positif yang ditunjukkan oleh seseorang saat menghadapi berbagai macam aspek kehidupan, Bu. Kalau dalam Islam, Tadi malam belajar ini, Mas Rahim. iya, Bu. Ingin dapat nilai bagus saya, Bu. Pinter. Apalagi kita jadi seorang siswa pasti mempunyai cita-cita. Mempunyai cita-cita harus didasari dengan rasa optimis anak-anak. Jangan takut kalau cita-cita kita tidak tercapai. Harus optimis. Siap jadi anak yang optimis anak-anak? Siap ya? Siap, Bu. Pintar semuanya. Sekarang setelah optimis kita akan belajar tentang ikhtiar. Ayo, siapa tahu tentang ikhtiar? Ayo, yang tadi malam belajar, yang pintar, siapa? Nah, ayo angkat tangan, siapa itu? Mbak siapa ya? Mbak Ari ya? Ayo silakan. Iya, Bu. Ayo, apa sih? Ikhtiar itu artinya berusaha, Bu. Berusaha sekuat tenaga. Oh, pintar, berusaha sekuat tenaga. Kalau kita punya cita-cita, harus berusaha sekuat tenaga untuk menggapai cita-cita itu. Kalau kita seorang pelajar, berarti usahanya harus apa, anak? Belajar dengan sungguh-sungguh, Bu. Harus apa usahanya? Belajar dengan Belajar. Pintar, harus belajar dulu. Sebagai pelajar, harus belajar. Kalau petani, harus apa anak-anak kalau petani? Bertani, Bu. Kalau petani tugasnya?
menanam padi, menanam jagung. Ayo, kalau petani tugasnya bertani. Kalau penjahit tugasnya menjahit. Kalau anak-anak sebagai pelajar tugasnya adalah Belajar. petani. Iya. Pinter, menanam jagung, pinter. Karena anak sebagai pelajar, maka tugasnya adalah apa? Masak. Masak apa? Mencuci piring. Aja. Pinter. Yang ketiga, kita akan belajar tentang tawakal. Siapa yang tahu tentang tawakal yang tadi malam belajar? Ayo. Saya Mbak Bu, Yulis. saya Bu. Tanda apa sih tawakal itu? Ya, tawakal itu berserah diri Tawakal kepada tahu enggak, Mbak Allah. Yulis? Iya Bu, berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha Bu. Mbak Yulis? Masih Halo? konsentrasi? Dengar Ayo, nggak siapa yang suaranya? tahu tawakal? Dengar nggak suaranya? Mbak Zulfa mungkin? Halo? Mas Rohim, silakan. Masih tawakal. Dengar nggak suara saya? Suara Nur- Bu Yulis terdengar. Ria, Suaranya Bu Yulis terdengar. tawakal. Dengar suara saya? Iya, Anak-anak kok berserah melamun diri semua kepada ya? Allah Bu. Iya, Bu. Iya, ayo Berusaha Bu. Mbak Yulis, dari tadi ngantuk ya? Iya. Bangun suara. Oh, Kok hilang ya suaranya? Nggak dengar suaranya, Bu. pinter. Jadi anak-anak kalau kita punya cita-cita, sudah pinter, Oh, nangis hilang ya. betul, dengar. Kalau kita punya cita-cita, dengar. Suaranya Bu Guru terdengar apa enggak? Iya Bu. Iya. Putus-putus, Bu. Iya, anak-anak, pada kali ini tujuan pembelajaran harus mampu. Suaranya saya enggak dengar? Suaranya saya enggak dengar? Agak putus-putus, Bu. Benar. Putus-putus suaranya. Dari tadi enggak dengar suaranya. Oh, sekarang gimana, Mas? Dengar tapi putus-putus, Bu. Iya, putus-putus, Bu. Aduh, Masya Allah, apa ini ya? Sinyalnya sudah full ini. Tidak apa-apa, wes kita lanjutkan saja. Yang penting tadi Ya. Ibu Guru sudah ikhtiar, Ibu Guru sudah berusaha cari sinyal yang bagus. Ternyata kita pasrahkan hasilnya seperti ini. Sopo jari Gusti Allah ya, anak-anak ya. Ya. Tujuan Iya, belajar. Bu. Sesuai materi tawakal. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah nantinya anak-anak harus dapat menjelaskan dan menganalisis tentang apa sih optimis, apa sih ikhtiar, dan juga tawakal lebih dalam lagi nanti. Nah, sebelum memasuki pembelajaran inti, di sini Ibu Guru akan membagi kelompok anak-anak karena kita ada 15 orang, 15 siswa, jadinya Ibu Guru akan membagi 3 kelompok. Kelompok pertama akan Ibu Guru pilih ketua kelompoknya. Yang pertama adalah Mas Rohim menjadi ketua kelompok yang pertama. Siap Mas Rohim? Siap Bu. Siap, Bu. Siap ya? Siap. Siap. Siap? Dengar suaranya Ibu Guru apa enggak? Dengar, siap Bu. Dengar, siap, Bu. Halo Mas Rohim. Halo, siap. Halo, siap. Suaranya Ibu Guru masih putus-putus nggih? Alhamdulillah Siap. Ketua kelompok yang kedua, silahkan Mbak Ari. Ada Mbak Ari di sini? Ada Bu. Jadi ketua kelompok Mbak Ari ya? Iya, ada Bu. Iya, sip. Kemudian ketua kelompok yang ketiga, Mbak Yulis. Ada Bu. Sudah siap Mbak Yulis? Ya, siap, siap.
Ya, sudah siap. Anak-anak di dalam kelompok nanti. Ini ya. Nggih. Nggih, alhamdulillah ada. Ketua kelompok yang ketiga Mbak Yulis ada ya Mbak Yulis ya? Ada. Dengar nggak suaranya ya, Mbak Bu? Yulis, halo Mbak Yulis. Suara saya dengar nggak? Halo. Ada? Alhamdulillah ada Mbak Yulis. Nah, Iku mang seberan peraturannya, ayo anak-anak didengarkan. Peraturannya di dalam kelompok nanti, guru akan memberikan sebuah permasalahan anak-anak. Nanti anak-anak di dalam diskusi harus dapat memecahkan masalah itu. Seperti itu. jangan menampakkan wajah, tak buka kameraku. Paham ya? Paham, Bu. Tapi sebagai bekal anak-anak ya, dengar anak-anak cantik. Ya. Bu Fida. Jadi anak-anak nanti untuk bekal anak-anak diskusi, Ibu Guru akan menampilkan sebuah video ya, putar ini, yang nantinya anak-anak ini supaya nanti bisa menjadi bekal ketika berdiskusi memecahkan masalah yang Ibu Guru berikan. Coba ini videonya anak-anak sudah tampil apa belum? Belum. Assalamualaikum Anak-anak videonya Bu Guru sudah tampil? warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Sudah tampil Belum, videonya? Belum. Bentar ya. Anak-anak belum nyala ya videonya Bu Guru ya? Belum, Bu. Anak-anak, Halo. Halo. Masih muter, Bu, masih Sampai muter. videonya Bu Guru enggak nyala ya? Masih muter. Halo. 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 Dalam Halo, iya belum, Bu. Iya. Belum kelihatan. videonya enggak nyala ya? Enggak, Bu. Belum. Enggak, Bu, enggak nyala. Bu Zahra kemana ini? Keluar dulu, tak? Oh, ini sudah. Pindah tempat, Mbak Bu Zahra. Nggih. Bisa.
Pak Rohim, tolong Pak Rohim. Terima WA aku. WA. Kemana Bu? Kemana Bu? Pak Rohim, tolong terima Google Meet saya satunya. Loh, Nggak ada yang masuk. Coba jenengan klik lagi. Keluar tekan di. Belum Ada yang masuk lagi. Kalau jenengan pindah di luar gimana Bu Zahro? Dilanjut sudah, enggak apa-apa dilanjut Bu Zahro. Sudah dengar ini suaranya. Oke. Sudah kedengaran. Oke. Sampun nggih. Yang Pak Rohim sama Bu Yulis ini dua mikrofonnya hidup. Bu Farida, saya kelihatan tapi mungkin saya kelihatan saya Bu. Kelihatan jelas cantik. Suaranya soalnya Bu Farida tadi saya sampai. Iya, suaranya juga merdu itu kedengaran jelas. Sampun nggih. Berarti Iya, anak-anak sampun. kita Ini dimatikan anunya apa mikrofonnya Bu Yulis. Inggih. Monggo Bu Zahro. Oke, anak-anak, alhamdulillah kita telah melihat dan menyaksikan video tadi ya. Nah, sekarang anak-anak, Ibu Guru kepingin tahu seberapa paham atau tidak anak-anak tentang video tadi. Coba sih Ibu Guru pingin tahu anak-anak bertanya tentang isi video tersebut. Ada yang belum paham tentang video sebelum anak-anak nanti masuk ke dalam diskusi? Coba silakan, ada yang mau bertanya tentang isi video tadi? Nanti kalau sudah diskusi, anak-anak bingung, enggak paham. Ayo silakan, siapa yang mau bertanya tentang video tadi? Ayo silakan, Mbak Nuria atau Mbak yang lain, silakan. Halo, Mas, bisa didengar? Oh ya, mau bertanya, silakan. Ciri-cirinya orang yang optimis itu bagaimana? Ciri-cirinya orang yang optimis. Nah, pertanyaannya yang bagus sekali. Anak-anak, kita sebagai siswa harus mampu memotivasi diri kita sendiri. Kita harus yakin, anak-anak harus yakin bahwa anak-anak itu mampu. Jangan sekali-kali anak itu bilang, oh saya enggak bisa Bu Guru. Jangan sampai. Jadi anak-anak harus saya bisa. Ayo anak-anak kerjakan. Baik Bu, saya bisa. Harus mempunyai harus bisa memotivasi diri sendiri dan juga harus yakin bahwa diri kita bisa. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah selalu berpikir positif. Jangan sampai kita berpikir negatif. Kemudian yang nomor 3 adalah pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Seperti itu adalah ciri-ciri dari optimis. Anak-anak, yang selanjutnya tidak ada pertanyaan lagi kan? Nah, sekarang Ibu Guru akhiri permasalahan untuk kalian diskusikan di kelompok masing-masing. Ayo didengarkan untuk kelompok. Ayo didengarkan untuk kelompok pertama ya. Ayo untuk kelompok pertama. Sudah siap dicatat permasalahannya? Kelompok pertama tadi ketuanya siapa? Mas Rohim ya? Iya Bu. Iya Bu.
Permasalahannya seperti ini, disimak. Melihat fenomena yang sekarang ini, kita pada saat pandemi COVID seperti ini ya, kita kan oleh pemerintah dilarang berjamaah saling dempet-dempetan, dilarang berkerumun, pengajian juga kadang tidak boleh ya. Padahal menurut syariat Islam, kita harus sholatnya itu berdempetan, softnya diluruskan, tidak boleh pakai masker dan lain sebagainya. Jadi ini bertentangan antara perintah syariat Islam dan juga perintah pemerintah. Jika dikaitkan dengan ikhtiar dan tawakal, ini menurut kalian bagaimana anak-anak? Itu yang harus dijawab persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua adalah kelompoknya, ketuanya Mbak Ari tadi ya. Mbak Ari, siap mendengarkan masalahnya? Nomor 2, bagaimana sih caranya supaya kita jadi orang yang optimis? Apa sih tahap-tahapnya? Bagaimana sih caranya supaya kita tuh selalu bersikap optimis? Yang ketiga, silahkan disimak. Grup ketiga, ketua kelompoknya Bu Yulis, Mbak Yulis ya. Bagaimana sih? Siap. Bagaimana sih bentuk ikhtiar dan tawakal yang dapat kita lakukan di dalam menghadapi pandemi COVID seperti ini? Bagaimana bentuk ikhtiar dan tawakal kita? Ayo silakan anak-anak didiskusikan bersama kelompoknya. Saya kasih waktu 20 menit ya. Anak-anak, saya rasa 20 menit sudah selesai ya. Anak-anak kayaknya sudah selesai semuanya. Silahkan ketua kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompok. Silahkan kelompok pertama, Mas Abdul Rahim, silahkan. Bagaimana pemecahan masalahnya? Ya, silahkan. Ya. Sulit tuh. Sulit ya. Coba ya Bu ya. Dicoba dulu. Kalau dikaitkan dengan ikhtiar sama tawakal. Kenapa? Oh itu dikaitkan dengan ikhtiar sama tawakal ya Bu ya. Iya, padahal kita menurut syariat Islam kalau sholat itu kan harus rapat softnya, nggak boleh pakai masker supaya sujudnya itu lebih sempurna. Gimana kalau dikaitkan dengan tawakal dan ikhtiar? Mungkin begini Bu, untuk merapatkan soft itu termasuk keutamaan sholat dan masuk dalam ke istilah maslahat, sedangkan mematuhi protokol kesehatan termasuk menjaga jarak itu termasuk ikhtiar. Terus ada kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat atau kemaslahatan. Jadi tidak apa-apa Bu sholat dengan jaga jarak. Pinter sekali. Mudah-mudahan anak-anak ini pandemi COVID segera berakhir ya, agar kita bisa beribadah sesuai dengan syariat agama Islam. Tidak ada jaga jarak lagi, kita berkumpul-kumpul di mana-mana ya. Sekolah juga tidak seperti ini anak-anak, kita bisa tatap muka, saling silaturahim ya, seperti itu. Kemudian silakan kelompok kedua, ayo kelompok kedua silakan memberikan hasil dari diskusi. Di perwakilan kelompok kedua akan presentasikan hasil dari diskusi kami tadi, menurutnya bagaimana cara menjadi pribadi yang optimis ya Bu? Iya. Setelah kami berdiskusi, kami membuat kesimpulan bahwa untuk menjadi manusia yang optimis itu yang pertama harus berpikir positif Bu. Jadi pikiran kita diisi dengan pikiran tidak positif atau pikiran negatif. Yang kedua, mengambil hal baik dari setiap kejadian. Kemudian yang ketiga, berhenti menyalahkan diri. Yang keempat, menghindari kata-kata negatif. Yang kelima, fokus pada masa depan. Bagus sekali. Sudah cukup?
Sudah cukup, Bu. Jadi tidak boleh seperti Mas Rohim tadi. Bu, saya tidak bisa, Bu. Tidak boleh ya anak-anak ya. Bu, saya akan mencoba menjawab dengan optimis. Seperti itu ya Mas Rohim ya. Lain kali tidak boleh seperti itu. Harus Iya, jadi Bu. jiwa yang optimis. Coba kelompok 3 yang diketuai oleh Mbak Yuli, silakan dipresentasikan. Ya Bu, hasil diskusi kami tadi mengenai ikhtiar itu yang pertama kita mungkin pakai masker Bu. Oh iya, pinter. Yang kedua kita bisa menjaga jarak. Yang ketiga sebelum memasuki masjid mungkin kita harus mencuci tangan terlebih dahulu Bu. Yang keempat kita harus makan yang sehat dan mungkin makan yang lebih banyak lagi Bu, biar enggak supaya enggak mudah sakit gitu Bu. Ya betul. Tawakalnya bagaimana tawakalnya? Itu kan ikhtiarnya. Ikhtiar kita dalam menghadapi masa pandemi. Kemudian tawakalnya kepada Allah seperti apa? Nah, kalau tawakalnya ya kita serahkan kepada Allah Bu semuanya, karena kita sudah berusaha semampu kita itu, kemudian hasilnya kita serahkan pada Allah Bu. Dan harus tidak lupa seraya berdoa agar kita dijauhkan dari COVID-19 agar kita selalu diberikan kesehatan. Bagus semuanya siswa saya, tepuk tangan. Alhamdulillah ya. Anak-anak, sebelum diakhiri, karena tadi saya rasa anak-anak sudah sangat paham sekali, makanya Ibu Guru akan memberikan kalian post-test. Anak-anak tahu enggak apa post-test? Dengan post-test ini, nanti Ibu Guru kepingin mengetahui seberapa paham sih kalian itu. Ayo ini, anak-anak bawa HP semua ke sekolah ya? Bawa HP ya? Soal post-testnya akan Bu Guru kirim lewat link ya. Ayo segera dilihat itu anak-anak, linknya sudah Ibu Guru share di grup linknya. Sudah ada linknya Google Form ya Bu ya. Pakai Google Form ya. Ayo silakan Ibu Guru kasih waktu 10 menit. Itu ada 10 soal anak-anak, segera dikerjakan. Baik Bu. Sudah selesai ya? Alhamdulillah sudah selesai semua ke post-testnya. Sudah ya? Sudah Bu. Alhamdulillah sudah. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Sebelum Ibu tutup, ayo silahkan siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Apa sih yang didapat dari pembelajaran kita hari ini? Ayo siapa angkat tangan? Oh iya, ayo silahkan Mbak Nuria yang cantik, jelita, ayo. Ini tuh menurut saya kalau kita sebagai siswa itu harus punya sifat optimis supaya apa yang kita cita-citakan itu tercapai. Nah, kalau kita sudah optimis, maka selain itu kita juga harus berikhtiar, berusaha. Apapun yang kita cita-citakan itu bagaimana caranya bisa tercapai. Selanjutnya kita bertawakal, yaitu berserah diri kepada Allah, entah itu cita-citanya bisa tercapai atau tidak, kita serahkan kepada Allah. Begitu Bu. Ya Allah, pintar sekali Mbak Nuria yang cantik jelita. Anak-anak, alhamdulillah ternyata sudah paham sekali apa yang kita dapatkan dari pembelajaran kali ini. Jadi yang pertama kita harus mempunyai rasa optimis, anak-anak. Tidak boleh sekali-kali mempunyai rasa pesimis. Aduh, gimana ya? Tidak boleh loh ya. Tidak boleh, harus optimis. Ketika kita optimis, sudah mempunyai rasa optimis, maka kita akan berusaha, anak-anak, bagaimana caranya supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Yang ketiga, jangan lupa harus mempunyai rasa tawakal kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah semuanya. Apa jare Gusti Allah, seperti itu. Kalau cita-cita kita yang ini belum tercapai, pasti Allah telah menyiapkan hal yang lebih baik untuk kita. Seperti itu, anak-anak paham? Ada yang ditanyakan?
Tidak ada yang bertanya? Sudah cukup? Anak-anak sudah cukup. Ibu Guru cukupkan pembelajaran pada kali ini. Semoga kita semuanya jadi orang yang optimis. Amin. Kalau doakan itu amin anak-anak. Semoga kita jadi optimis yang mempunyai rasa ikhtiar dan juga tawakal kepada Allah. Dan semoga cita-cita kita semuanya tercapai dan diridhoi. Amin. Jangan lupa di rumah selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Waktu adalah identitas dari orang Islam. Bagus. Yang selanjutnya kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis kita baca bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semakin sempurna ya teaching Bapak Ibu sekalian, hari terakhir semakin sempurna. Alhamdulillah. Langsung ya Bu Zahro ya. Alhamdulillah tadi itu sudah memenuhi yang saya sarankan kemarin, bahkan urutannya itu hampir persis yang saya berikan. Boleh misalnya mau penutupnya itu tidak harus urut gitu. Cuma saking seriusnya ya tadi mungkin sampai lupa tidak ngasih tugas nih. Iya, tugasnya ya enggak apa-apa Bu. Tapi sudah ini siswa saya tadi sampeannya buat lihat sampean. Oh iya ya enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Tapi saya salut sekali, bagus sekali andaikan muridnya ini semua murid sebenarnya. Waduh, senang ya Bu ya. Bu Zahro ya. Murid hebat, gurunya juga hebat tadi itu. Walaupun medianya bisa di-share, tapi bisa mengalihkan perhatian itu. Jadi yang ditanya juga gitu, serius tadi. Alhamdulillah, senang saya lihat tadi. Sudah berusaha Ibu ya, Allah yang menentukan. Sesuai babnya Bu. Iya. Tadi kan videonya belum ada, tapi ketika ditanya ya dijawab dengan serius kan, sama hebatnya ini berarti. Iya, senang saya. Kali lagi ini aplaus untuk semuanya ya, semangat semuanya. Ya. Mungkin itu saja koreksi saya Bu. Jadi untuk yang berikutnya sinten Pak Rohim? Bu Zulfa. Bu Zulfa, monggo Bu Zulfa sudah siap. Ke anak-anak juga begitu ya Bapak Ibu, kalau ngasih pertanyaan biar mereka siap dulu juga gitu, jangan langsung ditunjuk ayo sekarang ini. Jadi kasih kesempatan dia menyiapkan, kan tidak sama tuh anak-anak itu. Kadang langsung dibilang namanya dia kaget. Termasuk saya tipenya seperti itu. Jadi dulu waktu sekolah ketika disebut namanya, walaupun itu sudah siap ya, sudah bisa perasaan itu. Ketika disebut ini itu kaget. Jadi pengalaman dari itu waktu mungkin jeda gitu ya, kita ngomong apa dulu. Gimana? Termasuk seperti ini. Gimana Bu Zulfa, sudah siap menyampaikan? Insya Allah sudah siap Bu. Ya, terima kasih. Silakan. Pak Rohim mempersilahkan ya. Nggih, sanipun nggih, mboten menapa nggih. Kedengaran nggih suara saya nggih? Kedengaran Bu, jelas. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar.
Yes. Yes. Ulangi lagi anak-anak biar semangat ya. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yes. Ya. Tadi. Ya. Udah ya. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu anak-anak berdoa. Siapa di antara kalian yang memimpin doa? Mbak Yulis? Halo Mbak Yulis? Iya, Bu. Semuanya dipimpin doa ya. Iya, Bu. Ya, Mari silakan. kawan-kawan kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat bagi kita. Kita membaca surat Al-Fatihah ya. Ya. Al-Fatihah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Yulis sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, saya mau mengabsen kehadiran kalian. Di antara satu, Mbak Nuria hadir. Hadir. Nah, Mbak Yulis. Hadir, Bu. Mbak Ari Wayuni. Hadir, Bu. Oh, alhamdulillah semua hadir. Untuk pertemuan kali ini, Bu Guru memberikan tentang pembelajaran adalah indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Coba kalian, Ibu Guru ingin tahu sholat itu termasuk rukun iman atau rukun Islam, anak-anak? Islam, Bu. Ya, rukun Islam. Yang pertama itu rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Tahu? Syahadat, Bu. Syahadat. Yolah, apa lagi? Yang kedua? Sholat 5 waktu. Yang ketiga? Zakat. Zakat. Apa lagi? Puasa, Bu. Puasa. Dan terakhir? Haji, ibadah haji. Ya. Guru ini akan membahas tentang sholat wajib berjamaah. Ini sholat adalah merupakan rukun Islam yang kedua. Sebelum pembelajaran dilanjutkan, ya, guru ingin memberikan apa tujuan pembelajaran. Diantaranya adalah di sini tentang syarat sah sholat berjamaah, syarat-syarat menjadi imam, dan syarat-syarat menjadi makmum. Nah, sebentar ya, guru ingin menampilkan tentang pembelajaran hari ini. Bentar ya anak-anak. Pokoknya, ayo. Ayo. Pengolahan sampah Indonesia ini Sudah tampak anak-anak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Sudah kelihatan, Bu. Ya, sebentar ya.
Nah, itu anak-anak ya tadi. Kedengaran nggih? Tadi Ya, suaranya. kedengaran Bu. Nah, ya nah, wis. Oke anak-anak, itu tadi adalah pembelajaran tentang indahnya sholat berjamaah, di antara adalah syarat sah sholat berjamaah, syarat-syarat menjadi imam, dan syarat-syarat menjadi makmum. Nah ini setelah kalian memperhatikan tadi, saya mau membentuk kelompok diskusi menjadi 3 kelompok, diantaranya kelompoknya Mbak Nuria, Mbak Yulis, sama Bu Ari Wayuni. Sudah siap anak-anak? Halo? Siap, Bu. Ya. Siap. Oh ya, siap. Makasih. Ini nanti saya kasih tulisan. Di sini nanti tinggal kalian mana yang termasuk syarat syarat sah sholat berjamaah, dan syarat sah menjadi imam, dan syarat-syarat menjadi makmum. Nah ini ada beberapa potongan kalimat-kalimat yang belum urut. Kalian nanti urutkan ya anak-anak ya. Iya Bu, siap. Ya siap. Saya kasih waktu 15 menit. Setelah nanti selesai, di antara kalian ada yang mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, sudah siap saya bagikan ya anak-anak? Ya Bu. Nah, ini saya bagikan. Dah, kerjakan. Kalian buat seindah mungkin dengan kreasi kalian masing-masing. Nah. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Pak, setelah kalian selesai menyusun kalimat-kalimat yang berurutan dengan tugas tadi, sekarang kelompok Mbak Nuria mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Monggo, Mbak Nuria. Bentar Bu. Ya. Syarat sahnya ketika sholat berjamaah, yang pertama harus ada imam. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Yang terakhir, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Nah, tepuk tangan anak-anak, sudah bagus. Mbak, sekarang kelompoknya Mbak Yulis. Diwakili sama Mbak Yulis, monggo Mbak
Mbak Yuli sudah siap kelompoknya ya? Mikrofonnya Bu Yulis. Oh, Bu Yulis. Oh, Mbak Yulis belum siap ya? Belum. Oh, bisa diwakili yang lain mungkin dari kelompok lain yang sudah siap, monggo. Akhirnya dijogo loh. Kelompoknya Mbak Ari Wayuni. Sebentar, Bu. Oke, monggo saya tunggu. Syarat sholat berjamaah. Oke. Harus ada imam. Kemudian makmum berniat untuk mengikuti imam. Sholat dikerjakan dalam satu majelis. Dan sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam, Bu. Oh ya, terima kasih jawaban yang sempurna. Tepuk tangan, teman-teman. Tepuk tangan. Apa? Ya. Sik. Nah, siapa lagi kelompoknya yang sudah siap? Pak Yulis belum ya? Mungkin Pak Abdul Rahim? Apa sih? Ya. Ya Allah. Ya, Bu, tadi pertanyaan untuk kelompok saya apa ya, Bu ya? Nah, tadi ini ya anak-anak. Itu tadi adalah mempresentasikan hasil dari kalian mengamati kan, Bu Guru tampilkan tadi PowerPoint-nya. Sehingga nanti kalian disuruh mendiskusikan yang sudah saya tampilkan tadi. Di antaranya sini ada urutan-urutannya ini ya. Ya, Bu Guru kasih ini potongan mana yang termasuk syarat-syarat sah menjadi imam, syarat sah sholat berjamaah, syarat-syarat sah syarat-syarat sholat yang menjadi makmum itu belum ya, syarat-syarat menjadi makmum. Oh, kalian syarat menjadi makmum ya. Saya syarat-syarat menjadi makmum ya, Bu ya. Nggih, monggo. Nah, makmum berniat mengikuti imam, Bu. Nggih. Terus yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Ya. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam, Bu. Ya. Yang keempat, posisinya di belakang imam. Dan yang kelima, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam, Bu. Misalnya, imam sholat asar, makmumnya juga sholat asar, Bu. Seperti itu. Wah, sudah bagus. Tepuk tangan. Nah, itu ya anak-anak tadi dari hasil diskusi teman-teman kalian bisa disimpulkan ya. Untuk ini sebelum saya menyimpulkan untuk menguatkan materi adalah saya mau bertanya dulu dari hasil diskusi kalian tadi. Saya mau tanya, coba ya. Siapa yang bisa menghancurkan jempol? Menghancurkan tangan? Coba apa saja ya di antara syarat-syarat menjadi imam itu? Salah satu saja. Siapa yang bisa? Ayo anak-anak. Halo anak-anak. Ya, Bu. Ya. Kasih bacaan Al-Qur'annya, Bu. Ya, benar. Di antaranya adalah fasih dalam membaca Al-Quran. Siapa lagi yang tahu di antara syarat menjadi imam? Mengetahui hukum sholat, Bu. Ya, mengetahui syarat dan rukun sholat. Apa lagi? Tua, Bu, tua. Umurnya tua. Oh, umurnya tua. Termasuk ya, ya, anak-anak? Termasuk apa enggak ya? Termasuk apa Bu, enggak ya, misalnya anak? ada orang yang tua. Ya. Bacaannya enggak bagus. Lah, Terus bacaan orang yang lebih muda bagus. Lebih mana, Bu? Katanya kayaknya tua. Kata teman-teman itu Bu tua.
Oh iya, itu anak-anak ya. Itu tidak benar. Tapi tua, tapi kan bacaannya Al-Quran tidak benar. Nah itu tidak sah nanti sholatnya. Lebih baik yang muda, fasih dalam membaca Al-Quran. Karena rukun dalam sholat adalah membaca Fatihah. Fatihahnya nanti salah, ya sholatnya tidak sah jadinya nanti anak-anak. Gimana, yuk? Oh, gitu ya. Yang gengsi Bu kalau jadi makmum yang tua, gengsi katanya. Gengsi, ini jadi yang gengsi itu yang apa yang tua? Oh, yang tua. Ya, lebih baik yang muda. Yang muda kan apa hafalannya masih kuat, apalagi fase. Nah, itu lebih baik itu yang muda. Ya. Fase ya. Iya, yang kan syarat menjadi imam adalah fase dalam membaca Al-Quran, bukan tua, bukan muda. Kan gitu ya. Ukurannya bukan tua dan muda. Kan kalau yang tua itu gengsi jadi makmum Bu. Oh, gitu. Oh, ya enggak apa-apa kalau dia gengsi, tapi kan dia yang nanggung nanti. Yang nanggung orang-orang jadi supir itu kan termasuk imam kan supir. Nah, supir itu nanti kalau salah ya bisa nanggung penumpangnya nanti. Oh iya Bu. Iya ya. Ya, jangan ngerti kan anak-anak. Ya. Alhamdulillah. Sekarang dalam materi tadi di antara kalian yang bisa menyimpulkan, coba siapa? Nanti kita simpulkan bersama-sama tentang syarat sah sholat berjamaah, syarat-syarat menjadi imam, dan syarat-syarat menjadi makmum. Ya, siapa di antara kalian yang berani ke depan? Bulfa tidak akan menunjuk kalian. Coba siapa? Ayo anak-anak yang berani, ayo sayang. Siapa yang berani? Ini pemberani, nanti saya kasih nilai jempol 4. Ayo. Siapa yang berani untuk menyimpulkan dari materi tadi? Ada ya? Ayo. Ya, siapa? Ayo, Mbak Nuria. Ya. Syarat sahnya sholat berjamaah ada imam, ada makmum. Oke. Yang kedua, syarat-syarat menjadi imam itu sudah balik, bacaannya bagus, orangnya berakal sehat. Iya. Syarat-syaratnya menjadi makmum itu makmumnya mengikuti niatnya imam dan gerakannya juga mengikuti gerakan imam. Oh ya. Jadi kesimpulannya di sini adalah syarat sah sholat berjamaah, diantaranya ada imam, nah, ada makmum. Makmum berniat untuk mengikuti imam. Sholat dikerjakan dalam satu majelis, di dalam satu ruangan. Sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam, itu adalah syarat sah sholat berjamaah. Sekarang syarat sah menjadi imam diantaranya adalah fasih dalam membaca Al-Quran, pengetahuan agamanya luas, berakal, balik, baik diantara itu. Sedangkan syarat yang menjadi makmum adalah makmum berniat mengikuti imam, mengetahui gerakan sholat imam, posisi di belakang imam, hendaknya sholat makmum itu sesuai dengan sholatnya imam. Kalau sholat imamnya sholat duhur, ya kamu juga sholat duhur. Jangan kamu sholat asar, makmumnya sholat duhur. Itu tidak boleh itu ya, anak-anak. Nah, udah ya? Sudah dimengerti anak-anak ya? Ya, sekarang post test adalah saya kasih
pertanyaan, tetapi lewat link ya. Bawa HP semua anak-anak. Bawa ya. Ya. Sekarang saya kirim link di grup Mapel PAE. Saya kirim ada tes tulis ini anak-anak, bukan pilihan ganda ya. Ini ada 3. Coba kalian kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Sudah anak-anak? Ya, Bu. Ya, sudah. Ya, sudah ya. Nah, ini tadi sudah kita pelajari bersama-sama. Pesan Bu Guru, kalian tetap melakukan sholat 5 waktu, diusahakan berjamaah, karena sholat berjamaah itu adalah hukumnya adalah fardu kifayah, itu menurut ulama. Kalau menurut Nabi adalah sunnah muakkad yang sangat dianjurkan. Ya anak-anak, diusahakan untuk berjamaah ya, sholat 5 waktu. Sholatlah sebelum ya, sholatlah sebelum kalian disolatkan. Ya, ngerti kalian? Sholatlah sebelum kalian disolatkan, ya, ngerti kan? Ya, sebelum kalian disolatkan, marilah kita sholat terlebih dahulu, karena sholat adalah merupakan tiang agama, betul kan? Kalau tiang membangun rumah itu seperti kita, kalau kita tidak mendirikan sholat berarti iman kita itu lemah, itu ya anak-anak. Ya, nah ini tugas kalian nanti di rumah adalah saya lewat Google ya. Nah, jadi nanti di situ ada tata cara sholat berjamaah. Kalian lihat di link di YouTube, bisa ya. Nanti linknya saya kirim di grup Mapel. Kalian kerjakan. Nanti hasilnya 1 minggu pertemuan yang akan datang itu Bu Guru saya akan nilai ya. Nah, untuk kali ini sebelum saya akhiri, Mbak Yulis tolong teman-temannya dipimpin doa doa akhir majelis ya. Nah, ayo Mbak Yulis dipimpin teman-temannya. Baik, teman-teman, marilah kita berdoa dulu sebelum kita pulang. Marilah kita berdoa kepada majelis. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih dan saya akhiri. Apabila ada kata yang pun berkenan di hati anak-anak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah selesai semua, nggih. Pak Ibu terannya, peer teachingnya, mudah-mudahan peer teaching berikutnya nanti ada PPL Bu ya, PPL 2, mudah-mudahan lebih baik lagi ya, lebih semangat dan berhasil dengan bagus ya. Untuk Bu Zulfa ini mungkin ada yang lupa mungkin ya, ketika membuka itu seperti Bu Zahro tadi sudah sempurna ya, mungkin tinggal satu kebersihannya ya Bu Zahro. Jadi bisa mengadop dari Bu Zahro tadi, ketika membuka itu anak-anak kalau SMP mungkin tidak dari mana-mana ya Bu, paling dari olahraga ya.
Kalau di SMK tempat saya itu kadang dari sawah, Bu. Kadang juga dari mana? Dari lab. Sedang masak atau apa itu. Nah, baru pelajaran kita PAI. Kan kesiapan mereka itu tergolong belum siap sempurna. Mana capek segala macam. Nah, ini bisa di awal itu kalau mau berkreasi panjenengan semua, selain tadi membuka dengan doa. Kalau pengalaman saya doanya setelah siap-siap ya, Bu. Ini saya bilang ke semuanya ya, tidak hanya ke Bu Zulfa. Setelah rapi, bersih, itu baru kita kan sudah enak ya, suasana enak, baru diajak berdoa, baca Asmaul Husna, ngoten nggih. Kalau panjenengan mau baca surat pendek, jangan lupa surat pendek. Dari kemarin saya belum menemukan baca surat-surat pendek, ya belum ada dari kemarin. Ada, Bu. Nama Bu Iim. Kenapa, Bu? Bu Iim ada, Bu. Oh, ada. Bu Iim. Ya. Oh iya. Jadi itu surat pendek atau apa, terus tambah satu saya suruh nyanyi. Mungkin takut tidak nyampe waktunya, tidak masalah kalau nyanyi. Yang penting sudah itu ya. Nah, itu kalau mau berkreasi bisa ada ice breakingnya. Misalnya memang anak-anak kelihatan capek gitu ya. Bisa tepuk tangan, bisa disuruh berdiri gitu, boleh. Jadi anak-anak kan belum konsentrasi, diajak konsentrasi. Kalau saya kadang gini, coba anak-anak tirukan. Kata Bu Guru, pegang telinga. Nah, coba saya tes ke panjenengan ya. Kata Bu Guru, pegang hidung. Ya nih. Oh, majalah. Kata Bu Guru, pegang kepala. Sekarang telinga. Nah, ini menunjukkan tidak konsentrasi. Iya. Gak ada kata Bu Guru ya, Bu? Iya betul. Nah, ini sederhana tapi kan lumayan ini. Kalau ada musik boleh anak-anak suruh gini, tangan gini, tangan satunya ini melatih otak kanan. Ini misalnya satunya ini gantian gini. Nah, mana yang cepat itu konsentrasi juga. Jadi banyak yang untuk mengkonsentrasikan anak-anak itu. Kadang gini, kalau bilang selamat pagi, tepuknya 1. Selamat siang, tepuk 2. Selamat sore, tepuk 3. Selamat malam, gini itu bisa juga diacak nanti, Bu. Gitu. Itu untuk misalnya kelihatan anak-anak itu capek. Jadi di awal kita kasih waktu, anggaplah 15 menit atau 10 menit untuk itu. Tapi kalau anak-anak memang jam pertama kan masih fresh ya, tidak masalah, langsung jaran ngoten tidak apa-apa. Tapi tetap untuk kesiapan konsentrasi kita tanya, sudah siap gitu ya, sudah siap kita mulai. Itu. Kemudian untuk yang KBM-nya untuk Bu Zulfa ini ada baru yang suruh menempelkan, mengurutkan ya tadi, mengurutkan ini. Tapi jangan lupa ya Bu Zulfa, setiap ini anak-anak presentasi panjenengan tambahi penjelasan. Ya sekalian di situ biar anak-anak tidak jenuh. Kasih contohnya jenengan kalau ada videonya ya kasih, kalau enggak panjenengan di depan itu memperagakan kan, atau anak-anak diambil dicomot aja 2 gitu, satunya ya hanya formalitas saja, kan lebih jelas anak-anak bisa di situ. Jadi ketika presentasi jenengan tambahi penjelasan seperti Bu Saro tadi kan tambahi penjelasan, gimana rasanya Bu Saro, semakin anu kan ya beda, jadi tidak terkesan ada 2 kali penjelasan gitu. Alhamdulillah ini sudah ya, mudah-mudahan nanti berikutnya bisa lebih bagus lagi. Dan kalau ketemu dengan lainnya dosen dan pamong lainnya bisa tambah lagi ilmunya, alhamdulillah ya. Nah, itu saja yang Bu Zulfa ya. Jadi ditambahi. Dan karena sholat berjamaah ini yaitu cara yang paling
efektif, kita ambil saja walaupun di kelas tidak masalah. Apalagi kalau di musola lebih enak ya. Langsung dijejer sudah anak-anak itu ditoto sini kan SMP kan masih diatur ya Bu, imamnya gini termasuk nanti ada pengembangan pertanyaan biasanya kalau nasbuk bagaimana kan itu arahnya nanti Bu, jadi panjenengan bisa mencontohkan di situ. Nah itu kan waktunya banyak, berapa menit itu ketika KBM-nya 100 berapa? Satu pelajarannya 40 ya jenengan, 40. Ya 40 berarti kalau 3 jam kan 120. Sekitar 100 menit itu. 10 menit awal, 10 menit akhir, 100 menitnya sendiri untuk menjelaskan. Gitu ya Bu, diatur nanti gimana enaknya. Jenengan yang lebih paham untuk siswa SMP. Kemudian untuk mengakhiri, nah ini panjenengan semua bisa berkreasi juga untuk ngasih post-test, bisa berkreasi. Misalnya tidak harus nunjuk, ayo siapa ini tidak harus. Tadi sudah ada kreasi pakai link ya tadi Bu Zahra sama Bu Sulfa pakai link, boleh itu kreativitas sendiri-sendiri. Cuma kalau untuk post test kita kan ingin langsung tahu hasilnya kan ya, satu proses berlangsung kan ya Bu, ingin langsung tahu hasilnya. Ini bisa kasih permainan jenengan, kalau lihat waktu masih ada, lihat permainan apa yang ada di kelas itu pergunakan. Misalnya ada spidol. Anak-anak saya punya permainan ini. Siap ya ikut permainan Bu Guru? Siap misalnya. Si petunjuk. Saya setelkan lagu atau panjenengan baca sholawat. Boleh. Sholawat. Ini suruh jalan ke anak-anak. Jalan. Nah di mana sholawat itu berhenti, maka dia yang berhak berhak menjawab dari pertanyaan kita. Bisa seperti itu. Udah ada spidol Bu di tempat misalnya. Boleh pakai hitungan itu. 1, 2, 3, Allahu Akbar misalnya. Atau 1, 2, 3, dor. Gitu. Tapi kan orang beragama masa dor. Lebih baik ya Subhanallah atau Allahu Akbar. Gitu. Hitung dari depan 1, 2, 3. Jadi kelipatan 3 Allahu Akbar misalnya gitu. Nah, yang salah nanti olah tole opo kan gitu ya. Itu yang dapat pertanyaan. Bisa berkreasi seperti itu, Bu. Dicoba ya nanti ya. Dicoba seneng nanti anak-anak seneng. Jadi kita merasain jangan banyak-banyak, palingnya 2 seperti tadi kan sudah cukup 3 pertanyaan, 2 pertanyaan sesuai materi lah. Gitu. Mungkin kurang anak-anak lagi Bu lagi gitu. Jadi dicoba, mudah-mudahan bisa cocok, monggo diambil. Kalau kurang cocok ya bisa dirubah. Itu Bu untuk yang 2 orang ini saya kira cukup ya Bu. Ini mungkin ada pertanyaan, monggo. Bu Ari ini belum selesai, belum nyampe rumah, nggih. Baru pulang tadi Bu, pas mulai tadi. Dari Jember saya Bu, nganter lamaran. Oh, saya kira dari sekolah. Bukan. Nggih, hati-hati Bu, mudah-mudahan selamat. Nggih. Nggih, sampun. Kalau ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu. Pak Rohim, tidak ada suaranya Pak Rohim. Iya Bu. Halo Pak Rohim. Iya Bu. Iya Bu. Iya. Ada pertanyaan Bu Nuria? Mudah-mudahan siap semuanya untuk ke ujian kompre ya setelah ini. Jenengan bisa tanya-tanya ke Pak Masud bagaimana ujian komprehensif itu. Kalau misalnya ada angkatan sebelumnya ada yang kenal jenengan monggo ditanya ya. Kalau saya sendiri tidak mengikuti, artinya tidak ikut di dalamnya ya. Jadi tidak ikut uji juga, tidak panitia juga. Jadi kurang paham. Kalau panjenengan ada teman, monggo ditanya mawon. Gimana triknya? Mungkin kisaran soalnya apa saja.
Tinggal komprehensif sama PPL 2-nya ya selesai sudah Bu. UP. Masih tiga tahapan lagi. Semangat ya Bu. Jaga kesehatan, yang penting menjaga kesehatan. Itu saja. Ya, Bu. Harus optimis katanya Bu Zahro tadi. Iya. Jangan menyerah sebelum berperang. Semangat. Ya. Jadi itu, dan harus husnudon, positive thinking katanya ya. Jadi harus yakin. Bu, ini berarti pertemuan terakhir nggih sama Bu Farida? Kemungkinan Bu, kalau tidak dijadwal lagi untuk hari minggu berikutnya besok ini, berarti nanti di rolling Bu, biasanya begitu. Ya mudah-mudahan tidak ada perbedaan yang jauh dari saya. Kalau ada kurangnya ya tolong ditambah mungkin dari yang lain ya, dari guru lain, dari pamong yang lain. Tapi insya Allah itu yang saya sampaikan adalah hasil yang saya dapat dari kurikulum 2013 yang tahun 2017 kemarin di Surabaya. Ya seperti itu adanya. Tinggal satu itu tambahannya karakter nasionalis ya. Kalau memang bisa dimuat ya silahkan. Cari lagu yang pendek saja. Karena nanti di PPL 2 itu dibatasi waktu. Durasi ngajarnya tidak 40 menit tapi hanya 30 apa berapa gitu. Berarti cair ya. Gitu ya Ibu Zahro. Jadi nanti ya mudah-mudahan masih ketemu lagi kalau memang dikehendaki nggih untuk PPL 2-nya. Ya mudah-mudahan yang saya kita kan hanya saling berbagi ya. Jadi mohon maaf sebelumnya, saya bukan berarti menggurui tapi saling berbagi dan saling belajar sebenarnya. Jadi kami juga ada salahnya, mohon maaf, kalau ada salah, ada sama Bu. Maaf yang sebesar kali juga. Sama Bu, saya juga mohon maaf. Sami-sami. Jadi nanti kalau ada kekurangan, ada hal-hal yang perlu ditanyakan, monggo jangan sungkan-sungkan. WA-nya itu dimanfaatkan, ditanya. Tidak apa-apa, saya bersedia. Kalau saya bisa jawab, ya saya jawab, gitu. Ini Bu Ari ya yang kalau di jadwal kan memang teachingnya hanya ini 3 hari ini sampai tanggal 20. Panjenengan nggak punya jadwalnya ya? Kan ada jadwalnya Bu? Ada Bu. Iya. Setelah tanggal 20 ini apa? Sepertinya ujian komprehensif. Ujian komprehensif Bu, mulai Kamis Jumat Sabtu. Ya, berarti ada istirahat. Hari Kamis besok ini ya? Iya Bu, lusa. Oh, berarti hanya istirahat Rabu ya? Iya. Iya, ya tidak apa-apa dinikmati.
walaupun 1 hari sudah dinikmati untuk tenang-tenang dan belajar seanunya sudah. Tanya-tanya ya Bu, kakak kelas apa namanya? Kakak angkatan. Iya. Kakak angkatan itu kalau yang dari Lumajang ada yang kenal? Ada kemarin itu di grup itu Bu Husnul Bu, tapi beliaunya dari Surabaya kayaknya Bu, Win Sunan Ampel. Oh, iya tapi sama Bu, insya Allah sama. Ya? Iya, kita kan kerja sama dari fakultas dari ini tuh dengan Kemendikbud. Jadi yang sama, saya kira semua materinya juga sama. Saya sudah ngecek di perguruan tinggi yang umum itu yang Kemendikbud, ya sama, ada peer teaching, ada RPP, dari awal itu sama semua, analisis dari KIKD semua itu sudah sama. Jadi komprehensif juga ada, berarti tidak jauh beda lah. Kalau jangan mau tanya boleh. Iya. Kalau ada yang dari Jember ya lebih enak lagi. Saya kebetulan tidak ada ini kemarin dari Probolinggo, sudah lama tidak ada komunikasi ini sudah. Dari Bandung juga. Jadi ya insya Allah nanti kalau ketemu mungkin ya. Oh ya, saya punya utang nih sama Bapak Ibu ini. Yang kemarin tanya RPP daring sama luring itu ya. Ini mumpung tidak ada Pak dosen. Iya, saya ikut bingung itu Bu. Saya juga. Iya. Bingung sekali. Itu yang penting gini Bu, panjenengan ikut yang di form penilaian itu saja. Ya, yang di perintahnya yang di kontrak belajar itu saja sudah. Kalau memang diminta ya kita bikin. Kalau enggak ya sudah ini saja. Menurut saya itu ketika pembekalan semua kan dari beberapa perguruan tinggi waktu itu di mana ya pakai Google Meet juga pakai Zoom, itu sudah disepakati bahwa RPP yang digunakan itu RPP 2013 yang lengkap. Kan ada tawaran 1 lembar, ada daring, ada luring, ada perpaduan ya, blended yang dua-duanya itu. Tapi kan yang disetujui itu yang ini, yang panjenengan lakukan ini. Jadi yang disepakati. Aslinya kan ditawari 1 lembar itu, tapi alasannya karena panjenengan semua ini kan calon guru profesional, jadi harus paham betul, makanya disuruh buat yang lengkap. Jadi mohon maaf kalau saya ngoreksi terutama di penilaian itu instrumen kisi-kisi saya ubuk-ubuk di situ ya memang karena disuruh melengkapi ngoten nggih. Jadi mohon maaf mungkin ini kok ini terus Bu Faridah itu mungkin masih belum ya, saya tetap saya sampaikan. Gitu. Yang punya Bu Sulfa saya lihat RPP-nya yang terakhir sudah mengurutkan ya Bu. KKU-nya itu sudah bagus. Ini alhamdulillah saya sudah ikut seneng, ikut berbangga hati. Ada perkembangan ya Bapak Ibu semuanya, mengajarnya ada perkembangan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk nanti bisa dipraktekkan di kelasnya masing-masing. Dan mudah-mudahan cocok gitu. Karena apa? Sebagus-bagusnya model, metode itu masih perlu guru yang menyampaikan dengan bagus juga. Jadi yang paling dibutuhkan murid itu adalah guru, tetap guru. Metodenya bagus yang disiapkan, tapi gurunya tidak mau ngajar, kan tidak berhasil juga. Jadi metode itu hanya cara bagaimana kita itu bisa mengajar, bisa lebih mudah diterima oleh anak-anak kita di zaman sekarang, zaman
zaman milenial, persiapan mereka untuk abad 21 kan itu, Bu. Kalau kita semua ini kan zaman kolonial. Nah, kolonial itu masih muda-muda ya. Kalau saya yang kolonial. Nggak tahu kalau Bu Nuria ini zaman apa dulu sekolah. Ya, saya zaman kolonial, Bu, yang 50-an itu. Sama saya, Bu. Saya sudah 50, Bu. Oh, adik saya berarti, Bu. Kan itu zaman kolonial. Jadi pendidikan kita yang berumur 50 itu dianggap mendidik dengan cara zaman kolonial. Nah, sekarang kita dituntut mendidik anak-anak zaman milenial. Beda sekali, sudah pakai HP, sudah ini, anak-anak banyak diceramai, sudah kadang merasa bosen ya. Makanya kita dituntut untuk punya kreasi, punya kreativitas gitu. Ya caranya ya ini banyak membaca dari kondisi anak-anak, bagaimana yang mereka senangi di saat ini. Salah satunya ini membuat link itu ya, anak-anak kan senangnya HP ya, kita fasilitasi seperti tadi ada penilaian pakai Google Form, pakai apa lagi kemarin itu tri apa Bu Zahro yang pakai ya? Linktree, Bu. Linktree. Iya bagus juga seperti itu. Atau mau pakai kuisis itu lebih bagus lagi, Bu. Cuman soal-soal saja kuisis. Hanya kalau kuisis itu kita bisa bikin soal, ada musik, ada lagu. Misalnya ini termasuk sholawat apa misalnya. Ada suara di situ dengan musiknya, enak sholawat badar, sholawat apa gitu ya. Atau bacaan Quran kita bacakan termasuk surat apa, ayat berapa, itu kuisis. Nah, pertanyaannya singkat-singkat. Cuman saya sendiri kurang menguasai kalau kuisis, jarang pakai karena kadang terkendala. Di anak-anak itu kan join itu masih join linknya. Yang sering dipakai ya hanya Google Form, itu lebih aman, lancar insya Allah kalau dibuat ujian itu. Yang kuisis itu sering masalah. Jadi monggo panjenengan kan banyak teman dan yang masih muda-muda ini bisa dibuat untuk ini kreasinya lebih banyak. Jadi bedanya dengan kalau orang yang sudah kolonial ini menang pengalaman ya Bu Zulfa ya. Kalau kreasi yang menang yang muda gitu. Kalau yang sudah kolonial menang pengalaman saja. Sudah lama mengalami mengajar. Tapi kalau yang muda masih kreasinya macam-macam. Jadi saling kerjasama. Oke, mungkin yang lain ada yang ditanya lagi, monggo. Bu Imro'atun enggak kedengaran sama sekali ya, Bu Imro'atun. Ini gambarnya saja. Sudah. Iya. Oh, ada. Menyimak. Oh, menyimak. Iya. Iya, tapi sehat ya, Bu ya. Sehat. Alhamdulillah. Ya itu kalau tidak kelihatan wajahnya takutnya kurang gitu ya. Baik, karena ini sudah, kalau tidak ada beneran yang ditanya, tidak ada gitu. Ya sebelum ditutup saya absen dulu. Yang pertama Pak Rohim. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir mana coba? Hadir. Sarungan Pak Rohim. Nah, pakai celana, Bu. Pakai celana, Bu. Oh enggak sarungan. Ya bagus. Bu Nuria. Ya, terus kemudian Bu Imro'atun Nafiah, Bu Iin, Ya. Sampun. Terus Bu Zahrotul. Nah, Bu Zahrotul ini masih modis ini ya orangnya ya. Imut sampai ya.
Yang berikutnya Bu Yulis. Nah, ini lagi ini seperti bayi nih Bu ini. Saya ini Bu. Iya, mana? Kok pakai jin Bu Guru ini ya? Pakai ya Bu. Pakai jaket jin ini Bu Guru ini. Iya, tadi jemput anak saya sekolah itu Bu, langsung ikut kuliah ini. Iya, ya enggak apa-apa. Terus Bu Sulfa. Ya, rapi semua. Kalau Bu Ari ini saya tidak perlu nanya, suruh berdiri ya, karena di mobil. Dan saya husnudzon sudah yakin pasti rapi, soalnya dari mana Bu? Dari ngantar lamaran. Iya, pasti rapi sudah. Alhamdulillah ini semuanya menampakkan seorang guru. Mohon maaf saya kalau nyuruh berdilihat semuanya, performanya ini pasti pakai sarung ya, pakai daster, nanti kan kurang rapi. Yang rapi sudah dasternya tidak ada lengannya lagi gitu ya, pas gini kelihatan. Jadi ini walaupun PJJ tetap formal gitu ya. Nah, sama dengan anak-anak kan ditanya juga rapinya, bersihnya. Jangan lupa itu kebersihan. Mohon maaf, ingat ke kebersihan ya. Biasanya anak-anak suka nyimpen makanan di bawahnya di bawahnya bangku. Nah, itu diberi kesempatan anak-anak. Sekarang coba dicek bawah mejanya itu, di apanya itu, seloroannya itu. Jadi langsung ya dibuang ke tempat sampah. Sudah. Nggih, ngoten mawon Bu dari saya, mungkin dari Pak Rohim ada tambahan Pak Ketua. Harapan saya Pak Rohim nanti konfirmasi sama ini semuanya ini sama Sri Kandi ini ya Pak Rohim ya. Ada konfirmasi yang bagus, yang pokoknya selalu ada apa-apa, selalu ada komunikasi dan semangatnya untuk semuanya ini harus tetap saling memberikan support satu dengan lainnya. Jangan merasa saling bersaing, tapi saling memberi, saling menerima, saling memberi masukan, saling menerima masukan gitu. Jadi ngotot dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan saya berharap juga setelah ini tidak putus di tetap silaturahminya. Saya harapkan tetap terjalin. Monggo sampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ari terlambat. Jawab salame. Jawab salame terlambat Bu Ari. Silong-silong Bu Ari. Aku lagi enggak bayi itu Bu, apa tadi enggak dulu? Aku tak mulai lagi saya. Kongkon ngatek bayiku tak kelelerno iki ndek isor Bu, delok iki bayiku. Bayiku tak delak lho menyusui. Menyusui Bu. Sedang dasteran ayo Bu Zahra. Bu Fida. Oh, siap. Tunggu, kompreku lapis lisan tanda kompreku Bu. Kompreku lapis. Apa kompre iki ayo kompre iki apa? Bu, kompre iki ujian ABCD. Mulai yo. Maksudnya itu pengetahuan ta? Lo ndak bisa tes tulis. Ndak. Kompre iki apa? Anak sing kon ayo nang Busnul, ndek grup. Ndek grup Pak Adhari.
Apa ya apa tak ya apa. Aku Husnul yang pernah angkatan 1. Saya tak takon. Videonya mari dikirim kabeh ta? Videoku mari, tapi saya ngajariku duduk sing iki. Oh iya, foto Saya udah ngajar. Iya, sing iki gak tak kirim, nek sampean gak dikirim Bu Ari. Ndak tak kirim teku. Lah wong Ya, jare foto. jare sing sak awak. Iya. Duduk iki sing dari mana? Lah iki mendasan. Mbak Iin, Mbak Iin Pembelajaran yang niate. Jelas sing sak awak. Barangkali ndak jelas suarane. Oh, sing diomong Mbak Iin. arep dikirim sing iki ta. Kirim jalo sak bagian ya ilang suaranya. Iya. Aku jaketan ya karena aku putungan ya lho. Bre, aku ngikut. Jaketnya tak Yulis itu. jopo Iya, ya. aku gak putungan aku lho. Putungan. Ya, aku. Karena wis putungan jaketan. Lihat ini. Aja jaket jin Bu, jaket arane nek seneng boys, sing boys ae. Iya, aku celana wancin meneh lho. Nah, tepak wae ono jin bisa. Guru gaul apa ngomong udah kelihatan. Aku jarang rokan ya. Aku ngomong guru gaul borong. Bahaya cara rokan. Coba. Aduh. Ya putrane gendut. Di balik layar, Terakhir. di balik layar sambil Rohim wis metu ya Pak Rohim ya. Belum. Belum. Kita kayak Bu, ayo metu Bu, selamat. Iya wes. Iya wes, dadah. Assalamualaikum. Salam.